Ya, jelas bahwasanya upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini merupakan kebijakan yang zalim. Karena sebenarnya alasan pemerintah yang mengatakan bahwasanya subsidi BBM itu membebani APBN kita itu sebenarnya hanyalah bohong belaka. Karena sebenarnya yang membebani APBN kita itu adalah karena hutang, bukan karena subsidi BBM. Makanya di negeri ini adalah kesalahan dalam pengelolaan, bukan karena bangsa ini tidak mampu mengelola sumber daya alam minyak yang ada di negeri ini. Karena sebagian besar sumber daya minyak atau migas di negeri ini memang diberikan pada para kapitalis asing, sehingga rakyat ini dipaksa untuk mengemis minyak di negeri yang kaya akan minyak. Jadi kalau rencana pemerintah di bulan Juni ini mau menaikkan harga BBM, kalau kita masih punya akal sehat, manusia masih punya akal sehat, semuanya pasti itu akan menolak. Hanya orang-orang yang tidak punya akal sehat itu yang mereka itu mau menaikkan harga BBM. Nah, siapapun ya, kalau kemudian kita berpikir secara logis, secara rasional, nah, tidak ada satu orang pun yang kemudian akan menerima dengan kenaikan harga BBM. Karena apa? Karena kalau kemudian BBM naik atau kenaikan harga BBM kemudian dinaikkan oleh pemerintah, makanya secara otomatis itu akan berpengaruh kepada kebutuhan hidup masyarakat. Tidak ada satu orang pun yang kemudian itu akan mengatakan setuju. Yang setuju itu mungkin hanya pemerintah dan anggota-anggota DPR saja. Jelas kami sebagai seorang yang intelektual, kita sebagai seorang yang memikir, kita menolak dengan sangat apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena masih ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain menaikkan harga BBM. Saya kalau tentang kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM itu sebuah tindakan yang sungguh-sungguh mendolimi para pelajar, terutama. Karena mungkin banyak di antara para pelajar sekarang yang mayoritas menggunakan transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak. Contohnya seperti menggunakan motor ataupun transportasi umum seperti bis. Ya, secara garis besar ya saya menolak ya sebagai seorang karyawan yang gaji juga masih di bawah itu. Saya rasa kebijakan pemerintah ini sangat merugikan, sangat membuat rakyat itu semakin menderita. Sesungguhnya Islam telah memberikan solusi atas berbagai macam problematika hidup yang dialami oleh umat saat ini, termasuk kelangkaan sumber daya minyak. Dan Islam telah memberikan bagaimana cara mengelola minyak itu agar bisa dinikmati oleh masyarakat. Kewajiban negara adalah mengelola bagaimana minyak ini bisa sampai terdistribusikan kepada rakyat dengan tepat sasaran, tidak diberikan kepada para kapitalis yang sejatinya mereka merampok kekayaan alam di negeri ini. Sehingga Islam ini memang harus diterapkan secara kafah dalam naungan khilafah Islamiyah.